Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wijayanti dari kelas 9D dengan no absen 22. Di sini saya diberikan tugas oleh guru IPA saya, Pak Jaja Sujana dan Ibu Susi Susilawati untuk menjelaskan materi IPA bab 3 tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup. Pewarisan sifat pada makhluk hidup. Setiap sifat atau karakteristik yang ada di tubuh setiap orang adalah warisan dari orang tuanya yang diwariskan melalui materi genetik. Molekul yang berperan sebagai materi genetik adalah asam nukleat. Asam nukleat dibagi menjadi dua, yaitu DNA dan RNA. Gen adalah unit instruksi yang ada di dalam DNA yang menentukan sifat atau karakteristik setiap makhluk hidup. DNA terletak di dalam inti sel. DNA merupakan uraian yang sangat panjang. Uraian DNA tersusun di dalam inti sel yang sangat kecil, maka DNA melilit pada histon. Lilitan DNA dengan protein histon akan membentuk benang-benang kromatin. Benang-benang kromatin yang memadat akan membentuk kromosom. Selanjutnya adalah struktur DNA dan RNA. Francis Crick dan James Watson mengemukakan bahwa DNA memiliki struktur seperti untai ganda yang membentuk heliks atau bentuk ulir. Asam nukleat baik DNA maupun RNA itu terdiri atas gugus fosfat, gula, dan basa nitrogen. Pada DNA, gulanya berupa gula deoksiribosa, sedangkan pada RNA gulanya berupa gula ribosa. Nukleotida ini dapat dibagi lebih kecil yang disebut nukleosida. Setiap nukleosida tersusun atas gula dan basa nitrogen. Ada 4 senyawa basa nitrogen yang menyusun DNA, yaitu adenin, timin, guanin, dan sitosin, atau kalian bisa menyebutnya dengan ATGC. Adenin selalu berpasangan dengan timin, sedangkan guanin selalu berpasangan dengan sitosin. Basa nitrogen adenin dan timin dikelompokkan dalam basa purin. Basa nitrogen guanin dan sitosin dikelompokkan dalam basa pirimidin. Pada RNA ada 4 senyawa basa nitrogen yang juga menyusun, yaitu adenin, urasil, guanin, dan sitosin atau AUGC. Peranan materi genetik dalam pewarisan sifat. Dalam warisan sifat ada 2 istilah yang dikenal, yaitu dominan dan resesif. Dominan adalah karakter yang mampu mengalahkan atau menutupi karakter lain, sedangkan resesif adalah karakter yang kalah dari dominan. Gen dominan biasa ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar, sedangkan gen resesif biasa ditulis dengan huruf kecil. Ada juga istilah alel. Alel adalah variasi atau bentuk alternatif dari gen-gen. Di dalam materi ini, kita juga mengenal istilah genotip dan fenotip. Genotip adalah pewarisan sifat yang tidak dapat terlihat oleh mata kita secara langsung, sedangkan fenotip adalah pewarisan sifat yang dapat dilihat oleh mata kita secara langsung. Jumlah kromosom pada tubuh manusia sebanyak 23 pasang. Kromosom yang berpasangan disebut diploid atau 2N, sedangkan kromosom yang tidak berpasangan disebut haploid atau N. Keturunan dalam proses pewarisan sifat disebut filial atau F, orang tua atau induk disebut dengan parental. Hukum pewarisan sifat. Hukum pewarisan sifat. Penelitian pertama tentang penurunan sifat dilakukan oleh Gregor Mendel. Teori Mendel ini dikenal dengan hukum Mendel karena jasanya beliau dijuluki sebagai bapak genetika. Mendel melakukan 2 jenis persilangan, yaitu persilangan monohibrid dan dihibrid. Persilangan monohibrid adalah persilangan satu sifat, sedangkan dihibrid berarti persilangan 2 sifat. Monohibrid pada penelitian pertama, Mendel menyilangkan ercis berbunga merah dengan ercis berbunga putih. Hasilnya, seluruh keturunan pertama berbunga merah. Ketika keturunan itu disilangkan dengan seksama, maka hasilnya 3 merah dan 1 putih. Perbandingannya adalah 3:1, maka hasilnya 3 yang dominan dan 1 yang resesif. Individu yang memiliki karakter atau sifat yang dikontrol oleh 2 gen identik disebut homozigot. Individu yang memiliki karakter atau sifat yang dikontrol oleh 2 gen tidak identik disebut heterozigot. Hukum Mendel. Hukum Mendel 1 berbunyi pada waktu pembentukan gamet terjadi pemisahan alternatif gen atau variasi gen yang disebut juga alel secara bebas.
Selanjutnya, persilangan di hibrid. Kali ini Mendel melakukan penelitian dengan dua kacang kapri yang memiliki sifat berbeda. Kacang biji bulat berwarna kuning, B besar K besar, berbiji kisut berwarna hijau, B kecil K kecil, maka hasilnya akan 9 berbiji bulat dan berwarna kuning, 3 berbiji bulat berwarna hijau, 3 berbiji kisut dan berwarna kuning, 1 berbiji kisut berwarna hijau. Perbandingannya 9, 3, 3, 1. Mendel menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang menentukan karakter yang berbeda diwariskan secara bebas satu sama lain. Hal ini dikenal dengan hukum Mendel II. Contoh, pewarisan sifat atau karakter pada manusia yang dapat diamati adalah warna kulit, bentuk pertumbuhan rambut pada dahi, tipe perlekatan cuping telinga, dan bentuk rambut. Kelainan sifat pada manusia yang diturunkan adalah albino, buta warna, hemofilia, dan kanker. Albino merupakan kelainan yang disebabkan tidak adanya zat warna atau pigmen yang disebut zat melamin. Warna itu merupakan kondisi di mana seseorang tidak dapat membedakan beberapa warna dengan baik. Penyakit yang berada pada kromosom kelamin X seorang perempuan akan mengalami buta warna jika kromosom X mengandung gen buta warna. Namun, bila hanya salah satu saja akan menjadi pembawa atau carrier. Seorang laki-laki jika salah satu kromosom X mengandung gen buta warna, maka akan langsung mengalami buta warna. Selanjutnya adalah hemofilia. Hemofilia adalah kelainan di mana darah sulit menggumpal. Jika terjadi luka, hal ini disebabkan tidak diberikannya faktor penggumpalan darah adalah perkembangan dari sel tumor yang terus-menerus membelah diri di luar kendali. Mempelajari pewarisan sifat dalam pemulihan tumbuhan. Dengan memanfaatkan hukum Mendel, manusia menggunakannya dalam pertanian. Salah satunya yaitu penyiapan bibit unggul melalui pembuatan karya. Hibrida. Varietas hibrida merupakan suatu jenis tumbuhan yang merupakan keturunan dari persilangan antara dua atau lebih jenis tumbuhan yang memiliki karakteristik yang berbeda. Varietas hibrida ini dibuat untuk mengambil manfaat dari munculnya kombinasi baik dari induk yang disilangkan. Selanjutnya adalah pewarisan sifat pada pemulihan hewan. Contoh pada hewan yaitu ayam. Mungkin kalian tidak asing dengan istilah ayam broiler. Ayam broiler ini merupakan hasil persilangan dari beberapa jenis ayam. Ayam broiler ini banyak jenisnya tergantung wilayahnya. Ayam broiler ini dapat dikelompokkan berdasarkan daerah asalnya, yaitu Mediterania. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan, mohon maaf.